Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Bapak Hendriana dan Ibu Yeni. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 multirealita kelas PGSD 5C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk Mbak Tirza, minta tolong untuk share screen. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi media belajar yang kami buat menggunakan Unity dengan nama aplikasi Learnsportation. Kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Tirza Winalda dengan NIM 201082411036, kemudian ada Maulida Putri Muarifah dengan NIM 201082411052, ada Desta Aryani Nur Faiza dengan NIM 201082411091, ada Hafidah Ayu Isnaini dengan NIM 201082411130, dan ada Esin Ardining dengan NIM 201082444114. Kemudian yang selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok yang bertugas. Baik, terima kasih Estin atas kesempatannya. Langsung saja latar belakang kami memilih tema transportasi ini. Yang pertama adalah agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis transportasi dari masa ke masa dan memahami pentingnya alat transportasi di kehidupan sehari-hari. Lalu dengan mempelajari jenis-jenis transportasi akan dapat mengembangkan nilai-nilai sosial dan pengembangan pendidikan karakter pada anak. Hasil yang diharapkan dalam pemilihan tema ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran yang merangsang pola pikir anak dalam berpikir kritis terhadap suatu masalah dan kejadian yang berkaitan mengenai pengenalan alat transportasi secara lebih nyata dan lengkap dengan informasi yang lebih detail yang disajikan menggunakan metode 3D Augmented Reality. Next. Nah, lalu untuk rumusan masalah yang mendasari kami memilih tema ini adalah banyak siswa yang belum mengetahui perubahan transportasi dari masa ke masa, materi dalam pembelajaran transportasi belum banyak dibahas secara menyeluruh oleh pendidik, siswa belum dapat memahami perkembangan transportasi dari masa ke masa, dan media pembelajaran belum maksimal sehingga pemahaman siswa dalam pembelajaran masih rendah. Next. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami yang kami beri nama Learnsportation. Tampilan awal di sini terdapat tombol mulai yang digunakan untuk pengguna memasuki ke main menu. Next. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan main menu. Tampilan main menu di sini terdapat berbagai macam tombol. Yang tombol utama sendiri terdapat tombol materi dan kuis. Dan di atas sini terdapat tombol garis 3 ini untuk tombol menu. Ketika pengguna memencet tombol ini, lalu akan muncul ikon tombol lainnya yang terdapat 4, ada tombol KIKD, ada tombol profil dari kelompok kami, lalu ada tombol kredit, dan tombol sound untuk pengguna dapat mengakses suara. Lalu di tengah sini terdapat tombol materi, yang mana tombol materi nanti berisi pengertian, fungsi sejarah, dan lain sebagainya. Lalu tombol kuis itu untuk pengguna dapat mengerjakan berbagai macam kuis, dan yang terakhir pojok kanan di sini terdapat tombol exit ya untuk keluar dari aplikasi. Next. Nah, ini adalah tampilan KI dan KD. Kompetensi inti di sini 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
Lalu 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu di sini terdapat tombol anak panah untuk menuju ke KD, dan di tombol sebelah kiri pojok atas itu tombol untuk kembali ke main menu. Next. Nah, ini adalah tampilan KD. Kami di sini mengambil KD mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi lingkungan setempat. 4.6, meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Next. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tampilan kredit. Tampilan kredit di tampilan kredit ini menjabarkan apa yang kami gunakan sebagai sumber. Yang pertama, sumber gambar itu ada di freepik.com. Yang kedua, ada sumber 3D model, itu ada di Unity Asset Store atau Sketchfab. Selanjutnya sumber audio itu ada di YouTube dan di Fazeta, dan sumber materi itu ada di Bahan Ajar Buku Tematik kelas 3 SD Muhammadiyah 4 Kota Malang. Untuk kembali ke main menu, kita bisa menekan tombol kembali di pojok samping kiri. Next. Selanjutnya ada tampilan profil. Di tampilan profil ini menampilkan seluruh anggota kelompok 2 mata kuliah multirealita, dan untuk kembali ke main menu kita bisa menekan tombol kembali di samping kiri. Next. Selanjutnya kita masuk ke tampilan menu materi. Di tampilan menu materi ini ada 4 tombol di tengah, itu terdapat pengertian, sejarah, fungsi, dan jenis-jenis. Nah, untuk menampilkan 3D objek secara AR, kita bisa menekan tombol kamera di samping kanan, dan kita bisa kembali ke main menu itu dengan menekan tombol home di samping kiri. Next. Selanjutnya kita masuk ke tampilan materi pengertian. Nah, pengertian dari transportasi ini adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, selanjutnya apabila kita ingin kembali ke menu materi, kita bisa klik di tombol samping kiri, dan apabila kita ingin kembali ke main menu, kita bisa mengklik di tombol samping kanan. Next. Selanjutnya ada tampilan materi sejarah dari transportasi. Sejarah transportasi itu untuk memindahkan objek pertama kali dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia seperti menjinjing dan memikul. Dikarenakan kemampuan manusia yang terbatas, manusia mulai menggunakan rakit atau perahu untuk memindahkan objek dengan bantuan tenaga manusia. Lalu setelah roda ditemukan, manusia mulai membuat alat transportasi dengan menggunakan tenaga hewan untuk memindahkan barang atau objek. Seiring berkembangnya teknologi, transportasi mengalami perubahan dan semakin memudahkan aktivitas manusia. Sebagai contoh, hadirnya kapal menggantikan perahu, dan yang semula menggunakan tenaga hewan sudah digantikan oleh mesin. Untuk kembali ke menu materi, kita bisa menekan tombol di samping kiri, dan apabila kita mau kembali ke menu utama, kita bisa mengklik di tombol samping kanan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya yaitu tampilan fungsi dan manfaat. Jadi ketika kita mengklik tombol fungsi dan manfaat, maka akan dimunculkan penjelasan tentang fungsi dan manfaat dari transportasi sendiri. Di mana fungsi dan manfaat ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua untuk memudahkan penyediaan barang bagi manusia, yang ketiga untuk membantu perkembangan pembangunan pada suatu daerah, dan yang keempat adalah untuk
membantu perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tombol sebelah kiri pojok kiri atas, ini akan kembali ke tampilan menu materi. Ya, terus yang untuk pojok kanan atas yaitu kembali ke main menu. Selanjutnya yaitu ada tampilan jenis-jenis. Jadi ketika kita mengklik jenis-jenis di materi, yaitu nanti akan dimunculkan tampilan jenis-jenis transportasi, yaitu ada transportasi air, transportasi darat, dan transportasi udara. Nah, ketika kita klik transportasi air, maka kita akan ditampilkan jenis-jenis transportasi yang ada di air, dan ketika kita klik transportasi darat, maka kita akan ditampilkan jenis-jenis transportasi dari darat, dan untuk ketika kita klik transportasi udara, maka kita akan ditampilkan jenis-jenis transportasi yang ada di udara. Dan untuk kembali ke menu materi, kita bisa klik kiri pojok atas. Terus untuk kembali ke main menu, kita bisa klik pojok kanan atas yang bergambar home ini ya. Terus selanjutnya yaitu ketika kita klik tampilan jenis transportasi air, maka kita akan disuguhkan tampilan seperti ini ya, yaitu kapal selam. Dan ketika kita di sini ada beberapa tombol ya. Ketika kita klik modern, maka kita akan disuguhkan beberapa transportasi air yang modern. Terus ketika kita klik tradisional, maka kita akan disuguhkan tampilan transportasi air yang tradisional. Nah, untuk fungsi panah yang saya lingkari ini yaitu untuk melihat jenis transportasi modern yang lainnya selain kapal selam. Terus untuk tampilan yang kiri ini, yang kiri pojok atas, itu untuk kembali ke tampilan jenis-jenis transportasi. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita klik tampilan tradisional, yaitu transportasi air tradisional, maka kita akan melihat gambar, yaitu gambar jenis transportasi air yang tradisional. Nah, di sini yang ada di gambar ini yaitu gambar sampan. Dan untuk melihat gambar transportasi air tradisional yang lain, kita bisa klik tombol panah sebelah kanan. Terus untuk kembali melihat jenis transportasi yang lainnya bisa klik pojok kiri atas. Selanjutnya yaitu tampilan ketika kita ingin melihat jenis-jenis transportasi darat. Di sini yaitu gambar bus, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu ada tombol modern dan juga tombol tradisional. Ketika kita klik sebelah kiri ini, maka kita akan melihat tampilan sebelum bus ini tuh apa aja. Terus untuk melihat setelah bus ini tuh transportasi darat seperti apa. Untuk tombol kiri pojok atas ini untuk kembali ke tampilan jenis-jenis transportasi. Terus yang terakhir yaitu ada tampilan jenis transportasi darat yang tradisional, yaitu sepeda. Untuk melihat sebelum sepeda ini ada transportasi tradisional darat apa saja, nanti kita bisa klik yang sebelah kiri ini. Untuk kembali melihat tampilan jenis-jenis transportasi yang lain seperti transportasi air, darat, udara, bisa klik pojok kiri atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ini ada tampilan jenis transportasi udara. Tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tampilan jenis transportasi darat dan juga air. Jadi ketika diklik pada menu jenis-jenis yang transportasi udara, akan muncul tampilan seperti pada gambar. Nah, untuk button-buttonnya ini masih sama seperti yang udara dan juga yang air dan juga yang darat. Di sebelah kiri atas ada button untuk kembali ke tampilan jenis-jenis. Nah, yang di sebelah kanan itu ada button next untuk melihat transportasi udara yang lainnya. Dan yang di sebelah kanan bawah ada menu tradisional yang jika diklik nanti akan beralih ke transportasi udara yang tradisional, dan yang sebelah kiri itu ada modern untuk melihat transportasi udara yang modern. Next. Selanjutnya, ini adalah tampilan transportasi udara yang tradisional. Untuk buttonnya masih sama seperti sebelumnya, di sebelah kiri atas ada button untuk kembali, lalu ini tidak ada button next dan juga kembali karena hanya ada satu transportasi udara tradisional. Dan di sebelah kanan bawah itu ada button untuk tradisional. Kenapa button tradisional di sini berwarna biru? Karena berarti ini sudah ada di tampilan tradisional. Dan yang sebelah kiri bawah ada button untuk modern. Dan jika diklik ini nanti akan masuk ke transportasi udara yang modern. Ini berwarna abu-abu karena berarti ini belum berada di tampilan modern. Next.
Dan yang selanjutnya ini adalah tampilan kuis. Tampilan kuis ini nanti akan muncul ketika mengeklik tombol kuis yang berada di main menu. Nah, jika diklik tombol kuis, nanti akan muncul soal-soal yang dapat dikerjakan. Nah, ketika buttonnya diklik, ini ada dua contohnya, yaitu button pesawat dan juga button mobil. Nah, jika salah, nanti akan muncul tombol silang yang berada di bawah ini, dan jika benar, nanti akan muncul gambar centang. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan ada 10 soal. Next. Baik, yang selanjutnya ini adalah tampilan AR. Tampilan AR ini akan muncul ketika mengeklik tombol kamera yang berada di bagian menu materi. Nah, jika tombol kamera itu diklik, nanti akan langsung muncul seperti pada tampilan AR ini, langsung muncul kameranya. Nah, nanti di sini ada dua button, yang di sebelah kiri atas itu button untuk kembali, dan yang di sebelah kanan atas itu adalah button untuk informasi cara menampilkan 3D object dengan AR kamera. Nah, cara menampilkan 3D objeknya yang pertama yaitu pergi ke menu jenis-jenis, lalu screenshot gambar alat transportasi yang ingin ditampilkan. Yang kedua, siapkan gambar dapat dengan di-print atau menggunakan perangkat HP lain. Yang ketiga, arahkan kamera ke gambar. Yang keempat, setelah gambar diarahkan ke kamera akan muncul objek 3D-nya. Dan yang kelima, klik icon kaca pembesar untuk melihat keterangan objek dan klik kembali untuk menyembunyikan keterangan. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh menampilkan 3D objeknya. Jadi untuk caranya seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, jadi ini masih berada di tampilan AR yang sama. Ini adalah contoh menampilkan menampilkan 3D objek helikopter. Nah, di sebelah kiri bawah itu ada icon kaca pembesar, tombol kaca pembesar, itu nanti jika diklik akan muncul keterangan mengenai 3D objek yang muncul. Nah, ikon kaca pembesar ini akan muncul saat image target dan juga objeknya muncul. Jadi nanti setiap objek yang berbeda akan muncul keterangan yang berbeda. Untuk menyembunyikan kembali keterangan ini dapat diklik lagi ikon kaca pembesarnya itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tampilan exit. Di sini kita bisa mengklik tombol yang berada di kanan atas berbentuk silang, kemudian muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Jika kita mengklik tombol silang berarti kita tidak keluar dari aplikasi, namun ketika kita mengklik tombol centang kita keluar dari aplikasi. Next. Selanjutnya ini adalah barcode yang bisa digunakan untuk dapat mengunduh dan menginstal aplikasi kami Learnsportation. Next. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.